32. Mulai menjalankan misi. Maaf Tuan Muda, saya belum memberitahu mereka siapa Tuan Muda. Tidak apa-apa Manajer Sean, saya hanya tidak ingin melihat orang-orang seperti itu di tempatku lagi. Baik Tuan Muda, saya akan mengurus mereka nanti. Silakan masuk dulu Tuan Muda. Setelah kepergian Wu Cheng dan Manajer Sean, banyak pengunjung bertanya-tanya tentang identitas Wu Cheng. Bahkan Manajer Sean datang secara pribadi untuk menyambutnya. Bahkan bertindak sopan layaknya seorang bawahan terhadap Wu Cheng. Silakan duduk Tuan Muda, ucap Manajer Sean mempersilahkan Wu Cheng setelah sampai di ruangannya. Terima kasih Manajer Sean. Tak lama pun seorang pelayan datang menyajikan teh terbaik yang dimiliki oleh restoran Awan Putih ke Pak Wu Cheng dan Manajer Sean. Paman Manajer, apakah Paman Mao dan Paman Leo sudah kembali dari menjalankan tugasnya? Sudah Tuan Muda, beberapa hari ini, mereka berhasil merekrut ratusan orang kultivator mandiri sesuai dengan arahan Tuan Muda. Mungkin sebentar lagi mereka akan datang. Saya sudah mengirimkan pesan kepada mereka. Baiklah, kita tunggu saja mereka datang. 15 menit berlalu. Tok tok tok. Masuk, ucap Manajer Sean mempersilahkan. Heng Mao dan Leo masuk bersama seorang lagi pria parubaya. Ranah kultivasinya berada pada alam jenderal tingkat 3. Satu tingkat di bawah Manajer Sean. Dia merupakan seorang kultivator mandiri dari kerajaan Yun. Fenomena terobosan seorang kultivator yang memiliki 7 elemen dasar juga mengundang perhatiannya dan 2 saudaranya yang lain. Namun 2 hari yang lalu, dia bertemu dengan Heng Mao dan menawarkannya untuk bergabung. Dia sebagai ahli bela diri tingkat tinggi tentunya tidak mudah untuk diajak bergabung. Berkat negosiasi dengan Heng Mao dan tawaran bayaran yang cukup, akhirnya dia memutuskan untuk bergabung bersama 2 saudaranya yang lain. Dia hampir sama dengan kekuatan lainnya, yaitu ingin menjalin hubungan dengan kultivator yang memiliki 7 elemen dasar itu. Sudah beberapa hari berada di kota Liyuan, tetapi informasi mengenai kultivator itu belum juga mereka dapatkan. Maaf membuat Anda menunggu lama Tuan Muda, ucap Heng Mao dan Leo bersamaan. Melihat Heng Mao dan Leo begitu sopan, dia sedikit menyipitkan matanya. Dia sebagai seorang ahli bela diri juga memiliki kebanggaan tersendiri. Kenapa dia harus sopan kepada seorang pemuda yang hanya berada di alam pembentukan energi tingkat 2? Bas, melihat sikap pria parubaya itu membuat Manajer Sean menjadi geram. Dia kemudian menekan pria parubaya itu dengan kekuatan jiwanya. Tuan Manajer, apa yang Anda lakukan? Ucap pria parubaya merasakan tekanan yang diberikan oleh Manajer Sean. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menghormati tuanmu? Ucap Manajer Sean dengan kesal. Maksud Tuan Manajer? Ya, Tuan Muda Wu Cheng adalah tuanmu mulai sekarang. Maafkan saya Tuan Muda karena tidak mengenali Anda. Memahami maksud Manajer Sean, akhirnya pria parubaya itu buru-buru meminta maaf pada Wu Cheng. Manajer Sean aja yang lebih kuat darinya tunduk di bawah pengarahan pemuda ini, apalagi dirinya. Sepertinya identitas pemuda ini tidak sederhana. Batinnya, tidak masalah Paman. Nama Paman siapa? Ucap Wu Cheng santai dan tidak terlalu mempermasalahkan sikap pria itu. Nama saya Liang Hu Tuan Muda. Saya hanya kultivator mandiri yang mampir di kota Liyuan, namun ditawarkan bergabung oleh saudara Heng Mao. Jelas pria parubaya itu. Baiklah, silakan Paman bertiga duduk terlebih dahulu. Selesai pelayan menyuguhkan teh untuk mereka bertiga. Wu Cheng pun mulai pada pembahasannya. Paman Mao, bagaimana dengan kultivator yang berhasil direkrut oleh Paman? Tuan Muda, beberapa hari ini saya dan Ketua Leo berhasil merekrut total 85 orang kultivator mandiri dari berbagai tempat. 50 orang diantaranya berada di alam pembentukan energi tingkat 1 hingga tingkat 9, dan 30 orang berada di alam prajurit tingkat 1 hingga 8, 2 orang tingkat 9 dan 3 orang yang berada di alam jenderal. Yang terkuat diantaranya adalah saudara Liang Hu, dan 2 lainnya berada di alam jenderal tingkat 1 dan 2. Jadi total keseluruhan ada 105 orang dengan yang sebelumnya. Baiklah, terima kasih atas kerja keras Paman berdua. Mulai besok kita akan bekerja untuk menjalankan misi pertama kita. Nanti Paman Sean akan menambahkan plakat penjualan informasi dan jasa pengawalan di depan restoran Awan Putih milik kita. Paman Mao, tolong panggilkan 4 orang yang memiliki ranah tertinggi di antara mereka. Mereka harus terlibat dalam pembahasan kita kali ini. Biarkan saya saja Tuan Muda, ucap Leo menimpali. Walaupun ranah kultivasinya lebih tinggi dari Heng Mao, namun dia juga harus menghormatinya karena lebih dekat dengan Wu Cheng. Terima kasih Paman Leo. Tak lama kemudian Ketua Leo masuk bersama 4 orang lainnya. Liang Qi memiliki ranah di alam jenderal tingkat 2 sementara Liang Ma berada di alam jenderal bintang 1. Mereka berdua merupakan adik kandung dari Liang Hu.
Sementara dua lainnya adalah Shipan dan Shichang. Mereka juga merupakan saudara kandung dan berada di alam prajurit tingkat 9. Baiklah, karena sudah berkumpul maka kita akan mulai membagi tugas. Misi penting kita kali ini adalah menyelidiki tentang kerajaan Yun. Nanti Paman Liang Hu dan Paman Leo akan memimpin langsung misi ini bersama 5 orang yang berada di alam prajurit. Sebelumnya orang-orang dari klan Hu menerima misi dari kerajaan Yun untuk menjelajahi dunia rahasia yang ditemukan oleh pihak kerajaan, namun sampai sekarang belum ada informasi mengenai anggota klan Hu yang pergi mengambil misi itu. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang hal itu. Mungkin Paman Liang Hu lebih paham situasi kerajaan Yun. Yang kedua adalah menyelidiki di mana markas pemburu serigala darah dan kekuatan yang mereka miliki. 2 bulan lalu mereka menerima misi untuk membunuh saya. Jadi sebelum kita menyerang kita harus menyelidiki terlebih dahulu kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Misi ini akan dipimpin oleh Paman Liang Qi dan Liang Ma. Selanjutnya yaitu menyelidiki tentang kekuatan yang dimiliki oleh klan Han. Mereka berhubungan dengan pemburu serigala darah ketika ingin membunuh saya. Nanti ini akan dipimpin oleh Paman Shipan dan Shichang. Selebihnya nanti dibagi beberapa kelompok untuk berpencar mencari informasi penting di sekitar Kekaisaran Wang. Manajer Son yang mendengar pengaturan Wu Cheng dibuat terkagum-kagum. Dia bahkan ragu kalau tuanya yang baru ini masih berusia 15 tahun. Dia membuat pengaturan dengan teliti. Mungkin dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia bisa saja langsung menyerang klan Han yang telah berniat membunuhnya melalui pemburu serigala darah. Namun dia tidak bertindak konklusif dan terlebih dahulu menyelidiki kekuatan yang mereka miliki untuk menghindari hal yang tak terduga. Bab 33, Anak Kecil yang Malang. Liang Hu dan yang lain yang baru bergabung juga hanya mendengar penuturan Wu Cheng. Bagaimanapun mereka hanya menjalankan tugas dan menerima bayarannya. Selesai membagi tugas, Wu Cheng tidak lupa membekali mereka masing-masing 10.000 koin emas. Itu adalah jumlah yang cukup besar menurut mereka. Yang paling mengejutkan ketika Wu Cheng memberikan mereka masing-masing 5 buah inti energi hewan buas level 10. Hewan buas level 10 setara dengan kultivator di alam raja. Wu Cheng membagikan inti energi kepada mereka sesuai dengan elemen dasar yang mereka miliki. Inti energi hewan buas level 10 merupakan sumber daya langka di kerajaan Yun. Dengan 5 buah inti energi hewan buas level 10, kultivator di alam jenderal setidaknya dapat meningkatkan ranahnya 1 tingkat. Sementara kultivator di alam prajurit juga dapat meningkatkan ranahnya 2 peringkat jika beruntung. Wu Cheng sengaja memberikan mereka sumber daya tingkat tinggi untuk membangun hubungan emosional dengan para bawahannya. Siapapun tidak dapat menuntut kesetiaan pada orang lain jika orang itu sendiri belum bisa membangun hubungan yang baik dengan bawahannya. Wu Cheng juga tak lupa memberikan mereka masing-masing batu komunikasi untuk dapat saling mengirimkan informasi yang diperoleh. Paman-paman semua, ketika ada waktu luang dalam menjalankan misi, maka gunakanlah sumber daya yang saya berikan untuk meningkatkan ranah kultivasi kalian. Dan tetap utamakan keselamatan. Terima kasih atas kemurahan Anda Tuan Muda. Ucap mereka serentak. Tak ketinggalan juga manajer Sean yang telah mendapat bagiannya mengucapkan terima kasih. Tidak perlu sungkan. Siapapun yang bergabung dengan saya maka mereka adalah bagian dari keluarga saya. Musuh mereka merupakan musuh saya juga. Jadi jika paman sekalian butuh sesuatu maka sampaikan saja pada saya. Mendengar ucapan Wu Cheng, Liang Hu bersaudara memandangnya dengan tatapan dalam. Mereka seakan menemukan harapan baru untuk bangkit. Liang bersaudara merupakan yatim piatu dari Kekaisaran Lang. Keluarga Li di Kekaisaran Lang merupakan keluarga kelas 1. Namun keluarga Li dibasmi oleh pihak Kekaisaran Lang karena alasan pemberontakan. Li yang bersaudara adalah anak patriark dari klan Li. Pada insiden pembasmian keluarga Li, mereka berhasil melarikan diri melalui jalur rahasia yang sengaja dibuat oleh klan. Semenjak kejadian itu, Li yang bersaudara selalu berpindah-pindah untuk menghindari pengejaran dari prajurit Kekaisaran Lang. Hari ini, mereka seakan menemukan harapan baru untuk bangkit dan membalaskan dendam keluarga di masa lalu. Mereka bertekad untuk menjadi lebih kuat dan bertambah kuat. Setelah kepergian mereka, menyisakan Wu Cheng dan manajer Sean di dalam ruangan itu. Tuan Muda, apa rencana Tuan Muda selanjutnya? Tanya manajer Sean pada Wu Cheng. Paman Sean, 3 bulan ini, saya akan mengasingkan diri dalam pelatihan. Walaupun saya memiliki pasukan untuk memusnahkan klan Han yang telah berniat mencelakai saya. Namun saya tidak bisa bergantung dengan kekuatan pendukung saja. Kekuatan sendiri merupakan hal yang sangatlah penting. Saya akan mengunjungi klan Han dan pemburu serigala darah sebelum turnamen seni bela diri generasi muda kota Liyuan diadakan. Saya pasti akan menagih utang itu pada mereka. Ucap Wu Cheng dengan tegas. Tuan Muda,
Saya mendapat undangan pelelangan dari Kamar Dagang Pelangi yang akan diadakan nanti malam. Apakah Tuan Muda tertarik untuk mengikuti pelelangan itu? Barangkali ada barang yang menarik minat Tuan Muda di sana. Ucap manajer Sean menawarkan. Sepertinya tidak ada salahnya untuk mengikutinya. Ucap Wu Cheng. Baiklah. Nanti malam kita akan berangkat bersama ke Kamar Dagang Pelangi. Baik Paman Sean. Oh ya, di mana Tetua San dan Tuan Putri Yanli berada Paman? Saya belum melihat mereka dari tadi. Tetua San dan Tuan Putri Yanli telah meninggalkan kota Liyuan dari kemarin Tuan Muda. Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Kekaisaran Wang. Tuan Putri juga menitipkan ini untuk Tuan Muda. Ucap manajer Sean sembari menyerahkan token berwarna emas kepada Wu Cheng. Itu adalah token identitas keluarga Kekaisaran. Untuk fungsinya, tentu saja Tuan Muda mengetahuinya. Wu Cheng menerimanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Namun hal itu juga tidak luput dari penglihatan manajer Sean. Terima kasih Paman. Nanti malam kita ketemu saja di Kamar Dagang Pelangi. Jati tidak perlu Paman menungguku. Wu Cheng keluar dari restoran Awan Putih dengan santai. Hari ini dia tidak berlatih dan hanya ingin jalan-jalan saja. Dia berjalan di dalam kota dengan sedikit melamun. Wu Cheng kembali kepikiran dengan token identitas yang diberikan oleh Tuan Putri Yanli kepadanya. Token keluarga Kekaisaran merupakan barang yang tak ternilai harganya. Wu Cheng tentu paham akan hal itu. Menjadi bagian keluarga Kekaisaran merupakan impian setiap orang di Kekaisaran Wang. Itu merupakan sebuah kehormatan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Gadis ini. Wu Cheng menggelengkan kepala memikirkan Putri Yanli. Buka. Au. Wu Cheng tiba-tiba ditabrak oleh seorang anak kecil yang membuat anak itu terjatuh. Namun dengan cepat ia bangkit dan bersembunyi di belakang Wu Cheng. Hei, bajingan kecil. Kembalikan barang yang kamu curi. Tiba-tiba dari arah depan terdengar teriakan seseorang yang sedang marah. Ternyata anak kecil yang menabrak Wu Cheng tadi dikejar-kejar oleh pria yang datang dari arah depan. Anak muda. Serahkan anak kecil itu, dia harus diberi pelajaran karena meresahkan para pedagang. Wu Cheng berbalik menghadap bocah kecil yang berada di belakangnya. Anak itu berusia sekitar 8 tahun. Dia menundukkan kepala sambil mendekap 3 buah roti. Kakak yang baik, tolong lindungi aku, mereka akan memukulku. Adik kecil, kenapa kamu mencuri? Bukankah hal itu tidak baik? Kakak yang baik, aku terpaksa mencuri. Sudah 2 hari adik dan kakakku tidak makan sama sekali. Memangnya di mana orang tuamu? Kenapa mereka tidak memberi kalian makan? Anak kecil yang ditanyai Wu Cheng hanya menggelengkan kepala dengan berlinang air mata. Wu Cheng yang melihat hal itu. Hatinya terenyuh, dia tidak dapat membayangkan bagaimana anak sekecil itu harus bertahan di dunia yang kejam ini. Hanya untuk mengganjal perut saja, dia harus mencuri. Wu Cheng kini merasa kalau dia bahkan lebih beruntung dari anak-anak ini. Dia tidak pernah kesulitan hanya untuk mendapat makan. Paman, berapa harga roti yang dicuri oleh adik kecil ini? Anak muda, tidak perlu bersikap lembut terhadap bocah kecil itu. Dia mencuri tidak hanya sekali 2 kali di tokoku. Sebutkan saja berapa semuanya Paman. Baiklah, kali ini aku memaafkannya. Kerugianku 5 koin emas saja. Wu Cheng tanpa berkata lagi langsung menyerahkan 5 koin emas pada pria itu. Setelah kepergian pria itu, Wu Cheng kembali berbalik menghadap anak kecil itu. Kakak yang baik, terima kasih telah menolongku. Saya tidak akan melupakan kebaikan kakak. Bab 34. Tubuh khusus Yin. Adik kecil, nama kamu siapa? Ucap Wu Cheng pada anak kecil di depannya. Nama saya Xiao kakak. Balasnya. Lalu di mana adik dan kakakmu? Kakak Xiao di rumah kak. Dia sedang sakit, ditemani oleh adik Long. Baiklah. Ayo kakak antar kamu pulang. Namun sebelum itu kita mampir dulu membeli makan di restoran. Mendengar kalau mereka akan membeli makan, membuat bocah Xiao menjadi bersemangat. Akhirnya mereka akan makan anak hari ini. Wu Cheng mampir di restoran dan membeli 5 porsi makanan enak, tentunya dengan porsi jumbo. Selesai dari restoran, Wu Cheng berjalan ke arah timur kota Liyuan dengan dipimpin oleh bocah Xiao. 20 menit mereka berjalan, akhirnya mereka tiba di pinggiran kota. Namun masih belum berhenti di situ, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang berada di antara perkebunan warga. Setelah 5 menit, akhirnya mereka tiba di depan sebuah gubuk yang sederhana. Kakak, adik, Xiao Xiao pulang. Teriak bocah Xiao bersemangat dari depan gubuk mereka. Kakak, apakah kakak Xiao sudah mendapat makanan? Sahut anak kecil dari dalam gubuk dan langsung keluar.
Dia muncul dari depan pintu dengan penampilan kusamnya. Tampang kurusnya tidak bisa ditutupi dengan senyuman di wajahnya. Terlihat jelas kalau anak kecil itu kekurangan makanan. Adik Long, kenalkan ini kakak Cheng. Dia yang menolong kakak dan membeli kita makanan hari ini. Ucap bocah Xiao pada adiknya yang bernama Long itu. Kakak Cheng, terima kasih sudah menolong kakak Xiao dan membeli kita makanan. Ucap bocah bernama Long itu sambil membungkuk ke arah Wu Cheng. Apakah adik kecil yang bernama Long? Tanya Wu Cheng. Benar kakak Cheng. Baiklah kita masuk dulu, sepertinya adik Long sudah lapar. Mereka pun masuk ke dalam gubuk dengan diiringi suara girang dari keduanya. Wu Cheng pun cukup terhibur dengan perilaku keduanya. Jarang-jarang dia punya waktu seperti ini. Namun begitu mereka masuk, suara keduanya langsung menghilang digantikan dengan tatapan sedih mereka. Seorang anak gadis berusia sekitar 11 tahun, terbaring lemah di dalam gubuk yang tidak ada kamarnya itu. Keduanya langsung menghampiri dan duduk di kedua sisi gadis itu. Adik Xiao, kamu sudah pulang? Tanya gadis itu sembari memaksa tersenyum ke arah bocah Xiao. Terlihat jelas kalau dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Aura dingin menutupi seluruh tubuhnya yang lemah. Iya kakak, Xiao sudah pulang. Xiao juga membawa makan untuk kakak dan adik Long. Adik Xiao, siapa yang pulang bersama adik ini? Iya kak, itu kakak Cheng. Dia yang menolong Xiao dan membeli kita makanan. Gadis kecil itu pun berusaha bangkit dari tidurnya. Dia kemudian menatap ke arah Wu Cheng. Terlihat jelas kalau dia sangat waspada dengan orang asing. Namun Wu Cheng pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Terima kasih kakak Cheng karena telah membantu adik saya. Maaf kalau adik saya merepotkanmu. Tidak masalah. Adik Xiao sama sekali tidak merepotkan. Tidak perlu dipikirkan. Kalian makan dululah. Sepertinya adik-adikmu sudah lapar. Ucap Wu Cheng sambil memberikan mereka bungkusan makanan yang dibelinya. Bocah bernama Xiao dan Long pun makan dengan lahap. Makanan mewah di depan mereka membuat mereka melupakan kesedihannya. Namun gadis kecil itu masih belum bereaksi di tempatnya. Ada perasaan rumit di hatinya melihat kedua adiknya makan begitu lahap. Sangat jarang melihat kedua adiknya ini begitu bersemangat. Sudah sejak lama sepertinya dia melihat keceriaan itu. Makanlah, tidak perlu dipikirkan. Kau tegur Wu Cheng pada gadis itu. Mendengar teguran itu pun dia hanya mengangguk pelan dan meraih makanan di depannya. Wu Cheng pun tidak ketinggalan. Dia memang membeli 5 porsi untuk mereka berempat tadi. Jadi dia pun makan dengan lahap juga. Klan Han. Berita tentang kejadian di depan restoran Awan Putih beberapa hari lalu akhirnya sampai di telinga Tetua Agung Han Zeng. Dia duduk di ruangannya dengan gelisah. Awalnya dia mengira kalau berita itu hanya dibesar-besarkan saja. Namun setelah mengutus anak buah kepercayaannya untuk mengonfirmasinya akhirnya dia sekarang percaya. Berita tentang Wu Cheng yang memiliki kekuatan besar di belakangnya membuatnya tidak tenang. Apalagi sampai memukul mundur seorang yang berada di alam jenderal. Bukankah kalau begitu Wu Cheng mampu meratakan klan Han-nya dengan mudah jika dia berniat balas dendam? Patriark klan Han saja hanya berada di alam jenderal tingkat 2. Itu pun baru naik 1 tingkat bulan ini. Sementara Wu Cheng dapat memukul mundur seorang tetua yang berada di alam jenderal menengah. Bukankah ini sudah di luar kemampuan klan Han untuk mengatasinya? Selesai makan, Wu Cheng pun mengamati gadis di depannya. Dia mencoba memahami apa yang membuat tubuh gadis itu mengeluarkan aura dingin sehingga membuatnya kesakitan. Adik, siapa namamu? Tanya Wu Cheng pada gadis itu. Nama saya Yun Mei kakak Cheng. Apakah aura dingin yang keluar dari tubuhmu karena teknik kultivasi yang kamu gunakan? Benar kakak Cheng, beberapa minggu lalu saya mendapatkan buku teknik kultivasi. Ketika saya menggunakan teknik kultivasi itu, seluruh tubuh saya menjadi sakit dan mengeluarkan aura dingin. Saya ingin menjadi kuat agar bisa melindungi adik-adik saya. Wu Cheng cukup senang dengan tekad gadis itu, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Baiklah, sepertinya kamu salah dalam menggunakan teknik kultivasi. Kamu sepertinya memiliki elemen bawaan es. Namun kamu menggunakan teknik yang berlawanan dengan es. Makanya tubuhmu mengalami serangan balik karena tidak sesuai. Gadis Yun Mei menundukkan kepala mendengar penuturan Wu Cheng. Dia akhirnya tahu kalau salah dalam menggunakan teknik kultivasi. Namun dia juga tidak memiliki solusinya. Dia hanya ingin menjadi kuat dan melindungi adik-adiknya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Nanti saya akan coba mencari teknik yang sesuai dengan elemen esmu. Sepertinya kamu memiliki tubuh khusus yin yang langka. Makanya teknik kultivasimu harus sesuai. Ucapan Wu Cheng kembali menumbuhkan harapan di hati gadis itu. Dia menatap Wu Cheng sesaat namun kembali menundukkan kepalanya.
Kenapa? Apakah kamu tidak ingin menjadi kuat dan melindungi adik-adikmu? Tanya Wu Cheng melihat reaksi gadis Yunmei itu. Kakak Chen orang yang baik, tapi saya tidak ingin merepotkan kakak Cheng. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Wu Cheng sedikit tersentak dengan perkataan gadis itu, namun dia juga senang dengan karakternya. Anak-anak ini walaupun hidup tanpa orang tua, namun mereka memiliki hati yang luas. Bagaimana kalau begini saja? Apakah kalian mau jadi adik angkat kakak Cheng? Jadi kalian tidak perlu merasa sungkan pada kakak nantinya. Mau, aku mau jadi adik kakak Cheng, teriak bocah bernama Long yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka dengan gembira.